Kompani antusias hadapi Piala Dunia Antar Klub 2025 bersama Munchen. Juru taktik Bayern Munchen yakni Vincent Kompany menegaskan bahwa fokus dari timnya itu sekarang adalah juara Bundesliga. Tapi ia tampak antusias menyambut gelaran FIFA Piala Dunia Antar Klub di tahun 2025 nanti. Bayern Munchen menjadi salah satu dari 12 tim Eropa yang ikut serta dalam format baru Piala Dunia Antar Klub tersebut. Edisi di tahun ini bakal direncanakan di bulan Juni nanti dengan Amerika Serikat sebagai tuan rumah. Borussia Dortmund siap cuci gudang. Borussia Dortmund mulai membangun rencana untuk bursa transfer musim panas 2025. Menurut laporan dari Sky Jerman, mereka siap melego sejumlah pemain bernama besar. Nama-nama yang kabarnya masuk dalam daftar jual Dortmund antara lain adalah Giovanni Reyna, Salih Ozkan, dan juga Niklas Süle. Tidak cuma itu, masa depan dari dua bintang penting, yakni Julian Brandt dan juga Emre Can juga dipertanyakan. Declan Rice masih belum mau menyerah kejar Liverpool. Gelandang Arsenal yakni Declan Rice menegaskan bahwa perebutan gelar juara Liga Inggris masih belum selesai, namun dia juga memberikan kredit kepada Liverpool. Berbeda dengan Declan Rice, Mikel Arteta justru tak mau membahas soal gelar juara Liga Inggris di konferensi pers pasca laga ketika berhadapan dengan United. Sir Alex Ferguson dukung wacana ambisius Manchester United. Manchester United baru saja mengumumkan wacana ambisius barunya. The Devil mengumumkan rencana pembangunan stadion baru pengganti dari Old Trafford. Manchester United berniat membangun stadion baru dengan kapasitas 100.000 penonton di lahan yang saat ini ditempati oleh Old Trafford. Stadion tersebut kabarnya akan menelan biaya pembangunan sebesar 2 miliar pound sterling. Saya pribadi memiliki banyak sekali kenangan manis di Old Trafford, ujar dari Ferguson. Sir Jim Ratcliffe percaya MU bisa juara Liga Inggris di tahun 2028. MU punya misi untuk bisa menangi titel Liga Inggris pada tahun 2028 mendatang. Pemilik klub yakni Sir Jim Ratcliffe optimis akan hal tersebut. Jika Anda melihat Arsenal, jika Anda melihat Liverpool, jika Anda melihat periode waktu yang mereka perlukan untuk bisa menata kembali tim dan kembali ke jalur kemenangan, itu memakan waktu yang tidaklah sebentar. Namun itu bukanlah hal yang mustahil, ujar dari Sir Jim Ratcliffe. Sir Jim Ratcliffe sebut Amorim akan lama di Manchester United. Pemilik Manchester United yakni Sir Jim Ratcliffe menilai tinggi Ruben Amorim. Ratcliffe mendukung Amorim untuk melatih MU dalam waktu yang lama. Saya pikir Ruben itu adalah seorang manajer yang luar biasa. Saya sungguh merasa dia demikian. Dia itu adalah manajer yang sangat bagus dan saya kira dia akan berada di sini untuk waktu yang lama, ujar dari sang pemilik klub. Chelsea harus bayar denda untuk kembalikan Jadon Sancho. Jadon Sancho bisa saja kembali ke MU di musim panas nanti jika Chelsea memutuskan untuk tidak melanjutkan kesepakatan transfer permanennya. Menurut laporan, Chelsea memiliki opsi untuk bisa mengembalikan Sancho ke Old Trafford dengan membayar denda finansial yang signifikan. Kesepakatan pinjaman Jadon Sancho ke Chelsea mencakup klausul wajib beli jika klub tersebut finish di posisi 14 atau lebih tinggi di Premier League. Biaya transfernya diperkirakan antara 22 hingga 25 juta pound sterling tergantung pada posisi akhir dari Chelsea. Ali McCoist dukung Frank Lampard jadi manajer baru dari Rangers. Legenda Rangers yakni Ali McCoist mengungkapkan keinginannya agar mantan gelandang Chelsea dan juga timnas Inggris yakni Frank Lampard menjadi manajer baru dari klub Rangers. Saat ini Frank Lampard tengah menangani Coventry City dan Lampard telah memimpin Coventry City dalam 19 pertandingan di Championship, memenangkan 12 pertandingan, 3 imbang dan hanya 4 menelan kekalahan. Menang adu penalti Les Parisiens ke perempat final. Liverpool harus mengakui keunggulan PSG lewat drama adu penalti. Gol dari Ousmane Dembele di babak awal pertama membuat skor agregat menjadi imbang 1-1. Usai Liverpool menang 1-0 di leg pertama. Skor imbang bertahan hingga waktu normal dan extra time berakhir. Pemenang pun harus ditentukan lewat adu penalti. Di babak ini dua penendang Liverpool yakni Darwin Núñez dan juga Curtis Jones gagal mencetakkan gol dan PSG keluar sebagai pemenang dengan keunggulan akhir adalah 4-1.
hobi Gianluigi Donnarumma menyakiti publik Inggris. Gianluigi Donnarumma sepertinya memiliki peruntungan bagus di tanah Inggris pada momen adu penalti, sebab kiper PSG itu tercatat 2 kali menang di Inggris pada babak adu penalti pada level klub maupun di tim nasional. Kegagalan Nunes dan juga Curtis Jones bukan karena sepakan mereka melebar atau terlalu tinggi, namun sepakan mereka digagalkan oleh Donnarumma. Bagi publik Inggris mungkin sebagai fans Liverpool, Donnarumma adalah pemain yang menyebalkan sebab di final Euro 2020 yang lalu, Donnarumma jadi biang kerok gagalnya Inggris menjadi juara Euro 2020 di kandang mereka sendiri. Inter Milan lolos ke perempat final. Inter Milan memastikan tempat di perempat final Liga Champions 2024-2025. Mereka mengalahkan Feyenoord dengan skor akhir 2-1 di leg kedua babak 16 besar. 2 gol kemenangan Inter masing-masing dicetak oleh Marcus Thuram di babak pertama dan eksekusi penalti dari Hakan Çalhanoğlu di babak kedua. Feyenoord sempat menyamakan skor lewat penalti dari Jakub Moder. Dengan hasil ini Inter berhak melenggang ke babak 8 besar dengan kemenangan agregat menjadi 4-1 usai menang 2-0 di leg yang pertama. Lolos ke perempat final Liga Champions, Barcelona mulai pede bicara treble winners. Sebuah asa diapungkan oleh Rafinha. Winger Barcelona itu menilai timnya bisa meraih treble winner di musim ini. Pernyataan ini disampaikan oleh Rafinha usai laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Di leg ini Barcelona berhasil menang dengan skor akhir 3-1 atas Benfica. 4 gol seluruhnya tercipta di babak pertama. Rafinha memborong 2 gol dan 1 gol lainnya dicetakkan oleh Lamine Yamal. Benfica sempat menyamakan skor lewat sundulan dari Nicolas Otamendi. Bahwa Barcelona kalahkan Benfica, Hansi Flick sebut Rafinha layak meraih Ballon d'Or. Manajer Barcelona yakni Hansi Flick merasa gembira dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Rafinha. Ia menilai bahwa sang winger layak mendapatkan trofi Ballon d'Or di akhir musim nanti. Rafinha memang menunjukkan performa yang impresif di bawah asuhan dari Hansi Flick. Sang winger tampil sangat tajam di lini serang Barcelona. Hansi Flick menilai jika sang winger bisa mempertahankan performanya, maka memenangkan Ballon d'Or bukan sekedar impian bagi winger timnas Brasil tersebut. Daratan mulus ke 8 besar usai menang 2-0. Bayern Munchen melaju mulus ke babak perempat final usai menang 2-0 di markas Bayer Leverkusen. Daratan unggul agregat menjadi 5-0. 2 gol Munchen dicetakkan oleh Harry Kane dan juga Alphonso Davies. Raksasa Jerman itu ini bakal berjumpa dengan juara Italia yakni Inter Milan di babak 8 besar. Si ular lolos ke babak perempat final usai unggul agregat 4-1 atas Feyenoord. Kemahalan MU batal datangkan bomber milik Crystal Palace. Ada informasi baru seputar kabar perburuan dari Manchester United terhadap Gianfilippo Mateta. Setan Merah dikabarkan mulai mundur perlahan untuk transfer dari sang striker itu. Sportman melaporkan MU cukup terkejut dengan harga yang dibanderol oleh Crystal Palace. Ini disebabkan kontrak sang winger akan habis di tahun 2026 dan mereka menilai harga 40 juta pound sterling tersebut adalah harga yang terlalu mahal untuk kontrak pemain yang akan habis nantinya di musim depan. Itulah mengapa MU mulai mundur perlahan dalam transfer dari sang pemain tersebut. Chelsea putuskan seriusi transfer pemain MU. Dilansir dari Kauset, Mariska saat ini sedang mengarahkan radar mereka menuju Manchester United. The Blues berencana untuk bisa mendatangkan Kobbie Mainoo dari Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Chelsea ingin bisa mendatangkan Mainoo sebagai pengganti dari Romeo Lavia. Kan Chelsea untuk bisa mendatangkan Mainoo di musim panas nanti dikabarkan cukup terbuka. Ini disebabkan MU lagi kesulitan untuk bisa menego kontrak dengan sang gelandang, sehingga MU mulai bersiap untuk bisa menjual sang pemain. Dua tim Liga Inggris tertarik datangkan mesin gol milik Frankfurt. Sepasang tim Premier League yakni Newcastle dan juga Arsenal disebut tertarik mendatangkan Hugo Ekitike dari Eintracht Frankfurt. Pemain asal Prancis memang tengah tampil prima bersama The Adler. Sosok 22 tahun tengah tampil beringas bersama Frankfurt. Ia sudah mengepakkan 18 gol dan juga 6 assist bersama tim dari 36 laga yang telah dimainkannya. Menurut laporan dari Sky Sport Jerman, Frankfurt baru mau berpisah dengan sang pemain andai ada penawaran tak kurang dari 80 juta euro. The
Liverpool tertarik datangkan bek milik Borussia Dortmund yang bisa jadi suksesor Virgil van Dijk. Liverpool dikabarkan sangat tertarik untuk bisa mendatangkan bek tengah Borussia Dortmund yakni Nico Schlotterbeck sebagai calon penerus dari Virgil van Dijk. Bek internasional Jerman itu berpotensi hengkang dari Dortmund pada musim panas mendatang bersama dengan sejumlah rekan timnya jika klub gagal lolos ke Eropa di musim depan. Menurut laporan dari Bill, Liverpool disebut-sebut siap membayar sekitar 42 juta euro untuk pemain berusia 25 tahun itu yang masih memiliki kontrak hingga tahun 2027. Chelsea krisis striker langsung bidik pemain dengan 22 gol musim ini. Chelsea kini dikabarkan sangat tertarik untuk bisa mendatangkan striker yang sudah mencetakkan 22 gol di musim ini. Namun mereka harus bersaing ketat dengan beberapa klub Liga Inggris lainnya untuk bisa mendapatkan tanda tangannya. Mengingat usianya yang masih muda 25 tahun, David bisa dibilang sedang memasuki masa emasnya dan Chelsea melihat ini sebagai momen yang sangat tepat untuk bisa mendatangkannya, terlebih karena ia bisa didapatkan secara gratis. Australia versus Indonesia, Garuda lemah di negeri kanguru. Timnas Indonesia akan dijamu timnas Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda lemah saat berlaga di negeri kanguru. Dalam catatan dari RSSF, Indonesia sudah pernah 5 kali bertandang ke markas Australia. Rinciannya 3 laga dalam kualifikasi Piala Dunia, sekali di kualifikasi Piala Asia dan sekali laga persahabatan. Hasilnya Indonesia selalu tumbang dalam 5 laga tersebut. Tak cuma itu, gawang tim merah putih sudah kebobolan sebanyak 14 gol.